Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga baik-baik aja ya. Pembelajaran kali ini akan kita lakukan melalui daring karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang terjadinya pandemi virus corona. Semoga kalian tetap sehat, jangan lupa cuci tangan secara teratur dan tetap di rumah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari berguna dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak kalian buka partisipasi di aplikasi Zoom. Kalian lihat apakah teman kalian ada yang belum masuk di aplikasi tersebut. Ada, Bu. Duinya nggak masuk karena sinyalnya jelek. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin yang sudah Ibu sampaikan? Masih, Bu. Ya, coba kalian jelaskan apa itu fungsi dan relasi. Relasi adalah aturan yang memasangkan himpunan satu ke himpunan lain. Fungsi adalah sebuah relasi di mana himpunan A dipasangkan tepat satu anggota B. Relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Salah satu contoh pengamalan atau penggunaan relasi dan fungsi pada kehidupan sehari-hari yang pertama adalah mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Misalnya ada kucing, ada kambing, ada tikus, dan ada serangga, ada burung. Maka kucing akan kita relasikan atau kita hubungkan ke jenis hewan jenis hewan karnivora. Tadi kucing, setelah itu kambing kita akan hubungkan ke hewan herbivora, tikus itu omnivora, dan burung adalah insektivora. Selain itu, contoh kedua yaitu mengelompokkan manusia dengan hobi mereka masing-masing. Misalnya, Erina hobinya masak dan memasak dan berenang. Vini hobinya mendengarkan musik. Adit hobinya bermain sepak bola, seperti itu. Pada pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang dinyatakan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, kita akan mengajukan masalah kontekstual yang dinyatakan dengan relasi dan fungsi. Yang ketiga, kita akan mengajukan masalah kontekstual yang melibatkan daerah asal dan daerah hasil fungsi. Sekarang kalian perhatikan permasalahan yang akan Ibu tampilkan. Bila di layar yang Ibu tampilkan ini tidak jelas, kalian bisa melihat video permasalahan yang ada di grup WhatsApp di dalam PPT. Kalian bisa membuka sendiri dan analisislah atau pahamilah permasalahan tersebut dan coba selesaikan permasalahan tersebut secara individu. Jadi misalnya nih, suatu hari ada sebuah remaja ada 5 remaja yang ada di taman. Ada Ara, Eka, Adel, Cika, dan Aska. Mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Ara sedang minum minuman bersoda. Ara sedang minum, Eka sedang makan burger dan minum minuman bersoda. Adel sedang bernyanyi. Cika sedang memotret taman. Aska sedang membaca buku. Dari permasalahan tersebut, kalian bisa selesaikan secara individu, merelasikan permasalahan yang sudah Ibu tampilkan. Nah, di sini kita bisa sajikan seperti ini.
Nah, inilah bentuk relasinya. Ara sedang minum, Eka sedang minum sekaligus makan. Adel sedang bernyanyi, Cika sedang memotret, dan Aska sedang membaca buku. Jadi dari penyelesaian kalian, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Anissa, Evinia, dan Winda. Kelompok kedua yaitu Setia Putri, Rima Maisya, dan Tanti Ratna. Dan kelompok ketiga adalah Anggitias, Dwi, dan Rizal. Ibu sudah nge-share lembar kerja di WhatsApp group. Kalian selesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja dengan kelompok kalian yang berkaitan dengan permasalahan relasi dan fungsi. Ibu akan memberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan lembar kerja tersebut. Dan waktu itu Ibu mulai dari sekarang. Tahap 3 yaitu membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Di sini guru memberikan bantuan kepada siswa jika menemui kesulitan pada lembar kerja. Pemberian bantuan bisa melalui WhatsApp personal guru. Selain itu, siswa diminta melakukan eksperimen pada tahap ini. Baik, karena waktu diskusi sudah habis, sekarang setiap perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil kelompoknya. Nomor 1, himpunan A adalah Maira, Udin, Rere, dan Endah, Abi. Himpunan yang B itu adalah 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 25.000. Relasinya sebagai berikut. B. Tidak, karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan. C. Tidak, karena di antara kelima orang tersebut ada yang uang sakunya lebih dari nominal yang ada di anggota B. D. Tidak, karena satu orang hanya memiliki satu nominal uang saku, maka anggota himpunan A akan dipasangkan dengan salah satu anggota pada himpunan B. E. Iya, uang sangu yang diberikan dimungkinkan sama antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga anggota himpunan A kemungkinan memiliki pasangan yang sama dengan salah satu anggota di himpunan B. 2. Ibu ingin membuat nasi goreng 1 porsi. Ibu harus mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu sebelum memasak nasi goreng. Bahan-bahan tersebut diantara lain adalah bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, cabai rawit. Ibu mencari referensi di internet mengenai banyak bahan yang digunakan. Data tersebut berguna agar nasi goreng buatan ibu terasa enak. Jika bahan-bahan tersebut dibuat dalam suatu himpunan, misalnya A. Bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, dan cabai rawit. B. 1, 2, 3, 4, 5. A. Nyatakanlah sebuah relasi bila ibu menggunakan 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 tomat, 2 cabai merah, dan 3 cabai rawit. B. Apakah relasi yang telah dibuat merupakan sebuah fungsi? C. Jika relasi itu merupakan fungsi maka jelaskan. Atau jika relasi itu bukan fungsi, jelaskan alasannya. Dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan berdiskusi. Pada tahap 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusinya, siswa lain pada kelompok lain juga memberikan tanggapannya terhadap laporan hasil diskusi kelompok penyaji. Setelah itu, guru mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang dipresentasikan penyaji. Dari hasil diskusi yang sudah kalian presentasikan, jawaban untuk nomor 1 sudah cukup baik dan benar. Untuk soal nomor 2 sudah baik
benar, dan kreatif. Hanya saja benda yang dipilih hanya di sekitar rumah saja, tidak perlu keluar rumah. Karena kan memang sekarang kita diwajibkan untuk di rumah, jadi ambil saja benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Tapi sudah bagus. Jadi anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pertama, kami dapat membedakan permasalahan kehidupan dalam relasi dan fungsi. Terus yang kedua, kami dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari dalam relasi dan Iya, benar sekali. Seperti itulah kesimpulannya. Ibu cuma ingin menambahkan bahwa dengan kalian menyelesaikan dan mengajukan permasalahan, itu berarti kalian sudah benar-benar memahami konsep dasar dari relasi dan fungsi itu sendiri. Maka kalian bisa menggunakan materi yang hari ini sudah Ibu ajarkan untuk menyelesaikan ataupun mempermudah permasalahan yang akan kalian temukan di kehidupan nyata suatu saat nanti. Oke, selanjutnya Ibu sudah mengirimkan file tugas yang harus kalian kerjakan dalam kurun waktu 1 minggu dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kalian bisa mengumpulkannya melalui WhatsApp group. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa mempelajari materi yang ada di buku paket kalian. Jadi anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian paham? menyenangkan, Bu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.